ini sudah dapat reward apa aja ya? Kemudian ini mantan seorang perawat kesehatan ya, saya nggak tahu mantan atau emang masih perawat. Kemudian Pak Joko, suaminya ini seorang mandor proyek katanya ya, dan sudah meraih luxury. Dua-duanya ini sudah meraih luxury. Assalamualaikum Bu Dania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lagi di mana ini? Ini tadi habis seminar dari Banjarnegara. Ini bila bisa mampir dulu nih, ada kafe enak, jadi kita mampir dulu biar bisa sedikit cerita dan testimoni untuk para peserta seminar solusi bebas riba di malam hari ini. Jadi sengaja kita berhenti dulu, ini di pinggir jalan. Kedengaran suaranya jelas nggak, Kep? Oh jelas sekali, jelas. Alhamdulillah. Pakai mobil kan ke situ kan? Pakai mobil, ini mobilnya ada tuh di depan itu Pajero Pet terbaru, Masya Allah, dari PT BES, Kep. Ya luar biasa nih, Bu Dania. Mohon maaf ini saya belum tidak tampilkan fotonya, nggak apa-apa ya, mungkin Bu Dania. Nggak apa-apa, yang penting orangnya hadir. Ini teman-teman Ibu Dania dan disingkatnya ini pasangannya namanya timnya Joko Dania. Joko Dania. Nah, saya sendiri jujur saya belum tahu aslinya, latar belakang aslinya belum tahu ya. Karena kayaknya baru mau ngobrol tentang latar belakang kayaknya baru sekarang ini ya, saya baru mau ngobrol dengan Bu Dania sama Pak Joko, belum pernah ya? Belum, kayak baru kali ini di Zoom. Iya, nah kita malam hari ini ceritanya dikit-dikit aja, kan sisanya nanti di GSS. Siap, Kep. Nah, beliau berdua ini salah satu pembicara di Grand Success Seminar nanti tanggal 30 Januari ya, acara nasional PTBS ya. Nah, malam hari ini menyempatkan waktu di Zoom ini teman-teman memberikan sedikit testimoni saja. Nah, silakan Bu Dania dan Pak Joko nih mungkin bisa cerita tentang latar belakang ya, tentang latar belakang kemudian situasi sebelum bergabung ke PTBS. Kemudian sekarang udah dapat reward berapa gitu. Nah, itu aja sih paling gitu dulu. Ya. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya yang hadir di acara seminar via Zoom meeting ini. Selamat Anda insya Allah menjadi miliarder selanjutnya miliarder berikutnya di PTBS. Karena subhanallah PTBS ini mempunyai visi misi yang luar biasa tadi yang sudah disampaikan Bapak Isep. Dan saya alhamdulillah Dania, nama lengkapnya Dida Daniati, dan suami saya Pak Joko Suwarno. Alhamdulillah kami latar belakang suami saya dulu sebelum bergabung di usaha ini, latar belakang beliau sebenarnya perawat kesehatan. Cuma agak melenceng sedikit pekerjaannya, beliau jadinya mandor di proyek. Nah dulu kita terpisah, beliau kerja di Kalimantan ya, di Balikpapan, dan saya mantan seorang perawat di rumah sakit Mata Jakarta, yaitu di rumah sakit Aini. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah bermitra dengan PTBS. Nah, dulu ceritanya gini, Chef. Di tahun 2018 itu kondisi saya sedang tidak bagus sekali, kelilit hutang ya. Bisa dikatakan Masya Allah, riba juga, utang ke orang juga, utang ke bank juga, kreditan juga, leasing juga, wah pokoknya sedang tidak bagus, benar-benar cukup sedang kesulitan sekali. Nah, alhamdulillah wasilah orang yang luar biasa, beliau malaikat tak bersayap saya, yaitu adik saya sendiri, yaitu Ustadz Ojatsu dan Kang Asep Bruder. Beliau mengundang saya untuk hadir di suatu seminar. Kata beliau, Teteh hadir, insya Allah seminar ini bisa memberikan solusi terhadap apa yang sedang Teteh alami sekarang. Nah saat itu saya nggak tunggu lama ya, begitu ada jadwal seminarnya waktu itu di Bekasi, di Bulan Sari, saya hadir. Dan saat itu saya terus terang sedang nggak pegang uang, dan kondisi juga saya banyak yang WA nagih saya. Udah nih di mana? Saya mau ke rumah nih, mau nagih gitu. Harus dibayar, harus ada uangnya. Saya bilang iya, tapi sekarang saya belum ada. Saya mau pergi dulu. Mudah-mudahan saya hasil, doakan. Saya bilang gitu. Nah saya ke seminar waktu itu.
Dan subhanallah, di seminar itu saya mendapatkan suatu informasi yang subhanallah itu merupakan jawaban dari doa-doa saya, karena saya juga sudah lelah, capek, punya hutang banyak, tapi untuk melunasinya saya tidak ada jalan, sedangkan waktu itu juga rumah saya juga udah sedikit lagi batas akhir harus pelunasan. Ngomong-ngomong saya kurang lebih 2 tahun itu tidak mogok, macet, tidak bisa bayar rumah. Nah, otomatis kan udah waktunya lelang, ini udah waktunya dicap di situ, bahwa kalau nggak saya lunasin segera, itu saya harus keluar dari rumah saya. Nah, singkat cerita saya bermitra dengan PT BES. Kemudian saya waktu itu untuk bergabung aja, Kep, itu Masya Allah, saya nggak punya uangnya, Kep, untuk bergabung itu. Tapi saya ambil keputusan itu. Kenapa? Di pikiran saya gini, saya udah susah, kemudian ini ada peluang bagus, saya nggak ambil. Bagaimana kehidupan saya di masa-masa yang akan datang? Sekarang aja kondisi sudah susah, kalau saya ngambil peluang, pasti saya jauh lebih susah lagi. Makanya saya mendingan ambil peluang itu, walaupun saat itu saya belum kebayang dari mana uangnya gitu. Singkat cerita saya ambil formulir itu, saya pulang ke rumah. Ya waktu itu di rumah saya emang suami saya sedang di Balikpapan. Saya sampaikan ke pas telepon nyambung itu begitu. Kata suami saya nggak usah ikut bisnis yang lain-lain dulu aja, di rumah aja gitu kan. Terus malamnya saya sholat bahwa ya Allah, kalau ini emang jalan yang terbaik. Suami saya melarang begitu karena beliau belum tahu seminar ini, belum tahu tentang ini, saya juga belum bisa menerangkan jelas. Singkat cerita, besoknya bagaimana caranya saya bisa punya uang untuk gabung ya. Ya alhamdulillah saya bisa jual sesuatu yang ada di rumah, saya jual, Kep. Pokoknya udah, saya yang penting bisa bergabung. Saya nggak peduli nanti ini nggak ada sofa, nggak ada etalase, lemari dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang penting saya ingin berubah hidup, saya ingin bayar hutang, saya ingin nggak mau ditagih terus, saya ingin keluar dari kesusahan itu, dan saya rasa ini peluang ini saya harus ambil gitu kan. Udah akhirnya alhamdulillah terkumpullah uangnya, saya langsung telepon dek saya bahwa saya menyatakan bergabung, minta langsung diaktifkan dan saya mau langsung action gitu. Kemudian saya setelah bergabung, Kep, itu sempat di hati itu ada perasaan, aduh saya bisa enggak ya kan gitu. Bisa enggak ya, saya tiap hadir ke seminar orang-orang pada bawa mobil, kelihatan orang pada bayar tiket dan lain-lain. Saya ke seminar kedua itu saya nggak punya uang, Kep. Nggak punya uang, saya mau masuk tuh. Bagaimana saya nggak punya uang untuk seminar, sampai saya ingat banget suatu waktu itu saya datang ke seminar yang diadakan oleh adik saya sendiri. Saya mau masuk di daerah Depok, saya masih ingat tuh. Saya datang, saya ngintip-ngintip dari luar dan saya izin, boleh masuk nggak? Saya nggak bisa Bu, kalau nggak bisa bayar tiket nggak boleh masuk. Saya bilang, saya kakaknya Ustadz Ojatsu yang ngisi, nggak bisa, mau kakaknya mau apa, kalau nggak bayar tiket ya nggak bisa masuk. Waktu itu kayak saya tuh pengen nangis, ya Allah, betapa nggak enaknya orang nggak punya uang. Akhirnya saya sambil meneteskan air mata, saya juga jalan ke pinggir jalan, saya ngeliatin angkot lewat, ya Allah saya harus bagaimana ya Allah. Akhirnya ya udah, saya ada tukang apa, saya ceritain ini ada seminar di sini, ada seminar, satu pun itu nggak ada yang peduli omongan saya. Dan akhirnya udah saya pulang dengan uang yang ada. Adik saya juga nge-WA, teh di mana? Aku pulang, kok pulang? Nggak punya bayar tiket, lo kok nggak bilang gitu. Ya nggak apa-apa Ji, ini pelajaran bahwa saya harus sukses di usaha ini. Saya nggak mau terpuruk seperti ini, dan rasanya nggak enak menjadi orang yang tidak punya uang. Perekonomian saya nggak bagus, nggak enak Ji ini. Saya harus sukses di usaha ini. Dan alhamdulillah waktu itu suami saya yang sedang merantau di Kalimantan ya, ditelepon sama kakak saya minta tolong kakak saya juga, karena saya juga kondisi sudah tidak nyaman, suami tidak ada, hutang banyak, ini mau mulai usaha juga saya terkendala dan lain-lain. Akhirnya kakak saya telepon suami saya, dia sampaikan, Mas Joko, ini mau gimana ini adik saya, mau diterusin nggak nih keluarga? Kalau mau diterusin genting pulang. Masya Allah. Suami saya kalau kakak saya telepon ngangkat, dan akhirnya beliau dengerin, dan akhirnya alhamdulillah suami saya pulang. Besok harinya tuh alhamdulillah suami saya datang pulang, cuman dalam kondisi mukanya tuh menyeramkan, karena ya saya juga ya bukan apa, kondisi hari itu emang kita tuh sedang, hati saya sedang tidak nyaman, suami saya tidak nyaman ya. Singkat cerita akhirnya kita ngobrol,
saya sampaikan, saya bilang saya udah bergabung di usaha PTBS yang ayah kemarin larang, tapi karena saya tidak ada pilihan. Kalau kata suami saya, ya udah sekarang kita temuin aja Ustadz Ojatsu sama Kang Asar Budur sama Umi Elis, karena kita juga nggak mungkin memulai usaha tanpa dukungan yang ngajak gitu ya. Subhanallah, waktu itu kami datang ke rumahnya, kita bincang-bincang, dan alhamdulillah di situ waktu itu kebetulan langsung diinformasikan tentang spiritual leadership camp. Nah, terus terang saya bilang saya mau ikut, cuman karena kita nggak ada ibaratnya kondisi emang sedang tidak punya uang dan lain-lain, akhirnya saya ikut kakak saya numpang mobilnya ya. Subhanallah, saya hadirlah di leadership seminar di SLC, Spiritual Leadership Camp, dan subhanallah di situ saya menemukan bahwa semuanya berawal dari karena saya terjerat hutang riba, maksiat riba, makanya kehidupan saya sampai seperti itu. Dan subhanallah 3 hari saya mengikuti, keluar dari Spiritual Leadership Camp itu saya mendapatkan subhanallah kayak luar biasa. 3 hari nggak ketemu saya di SLC, padahal selama ini bertahun-tahun saya jarang ketemu saya tuh jarang ketemu suami itu, saya nggak ada kangen sama sekali ya, karena tadi pikirannya tuh hutang, kalau nelpon tuh ya berantem, minta uang, dianya juga minta uang, saya minta uang, dia nggak kasih uang juga nggak cukup buat cicilan dan lain-lain. Nah selesai SLC, masya Allah, saya waktu itu di SLC suruh mengenakan niqab. Saya keluar di acara SLC, saya cari suami saya juga ternyata cari saya. Ya Allah, aduh, masya Allah, itu momen yang waktu itu sangat indah, haru, bahagia. Saya kok rindu, ya Allah, betapa saya banyak dosa kepada suami saya waktu itu. Udah dari situ saya peluk suami saya minta maaf ya, saya banyak dosa, saya banyak merepotkan ayah, saya banyak menyulitkan ayah. Tolong ayah maafkan saya. Dan akhirnya suami saya juga gitu, peluk saya, dia cium saya, masya Allah. Itu saya rasanya kayak ya Allah dipertemukan dalam penuh cinta, berkah dari SLC. Kayak punya suami ya? Iya, saya kayak punya suami dan saya merasakan rindu, Kep. Yang selama itu rindu itu hilang, Kep, dari hati saya. Subhanallah. Ini orangnya, Kep, yang saya kangenin tuh. Masya Allah. Sekarang udah ada di samping saya. Dulu emang kita jauh ya, dia nggak kangen, saya nggak kangen dulu tuh waktu masih penuh riba. Tapi alhamdulillah bergabung di usaha ini dengan program spiritual, saya akhirnya di situ jiwa kita pencerahan dan suami saya memutuskan amputasi hal-hal yang berbau riba. Ya, suami saya langsung melepaskan dulu kita punya kredit mobil. Apa aja, Bunda? Iya, jadi alhamdulillah sejak saya lepaskan riba saya ya, mobil riba dulu pernah riba saya lepasin ya. Kemudian motor-motor yang masih cicilannya lama saya lepasin. Mulai usaha ini saya dari motor butut ya, yang udah tidak layak dipakai sebenarnya, dan alhamdulillah terus lakukan, fokus, impian, dan sekarang sudah 7 motor cash, 4 mobilio, 2 Pajero, ini Pajero yang kedua, dan rumah luxury 1 miliar yang saya beli di daerah Jawa Tengah Sragen, itu saya jadikan home base camp, karena saya juga pingin memberikan pembinaan dan training kepada mitra-mitra kami yang tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang di Bogor, Jakarta bisa merapat ke home base saya yang di Bogor, yang rumah tadinya mau disita, alhamdulillah, Kep, dari bonus, dari PTBS, alhamdulillah rumah yang tadinya mau disita 3 bulan lagi mau diambil alih di lelang negara, alhamdulillah sudah kebayar. Jadi base camp juga di Bogor, alhamdulillah sekarang lunas hutang, bebas riba, dan alhamdulillah udah memiliki beberapa aset yang itu saya beli secara cash dari Reward PTBS. Jadi total income saya kalau dari motor, mobil, dan rumah itu ditotalin 2,7 miliar. Kalau dirata-ratakan dengan saya kurang lebih waktu itu 24 bulan pencapaian itu, berarti saya per bulan 114 juta per bulan. Itu belum bonus pasangan, bonus bonus mingguannya, royalti bulanan, alhamdulillah
sekarang ini nggak kurang dari 30, kadang 30 sebulannya. Itu merupakan penghasilan yang menurut saya sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa dahsyat. Karena suami saya juga daftar di usaha ini dan alhamdulillah kemarin tembus Pajero juga, dan beliau juga bonus harian, mingguannya, bulanannya juga udah lumayan. Makanya saya di usaha ini saya bersyukur, terima kasih sekali, saya bersyukur kepada Allah. Saya terima kasih kepada Pak Haji Febrian yang membuat program ini, yang meluncurkan perusahaan PTBS yang dahsyat luar biasa. Saya merupakan salah satu dari ribuan orang yang tertolong dari terjeratnya dosa riba dan utang yang subhanallah yang tadinya tidak ada jalan keluarnya. Bergabung dengan PTBS, alhamdulillah lunas utang bebas riba. Jadi kalau saya ibu rumah tangga bisa, seorang mandor proyek bisa, saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti seminar malam ini jauh-jauh lebih bisa. Karena kalau saya minus dan tidak punya uang, kalau Bapak Ibu saya yakin uang punya dan mungkin tidak seburuk saya keadaannya pada itu. Mungkin seperti itu, Ken. Ya, terima kasih ya Bu Dania ya. Semoga teman-teman di sini bisa termotivasi, terinspirasi juga dengan Bu Dania dan Pak Joko ya. Intinya kalau kita mau sukses tuh nggak boleh menyerah dengan keadaan kita saat ini atau saat itu gitu ya, Bunda. Betul. Karena kalau Kita misalnya Bu Dania tadi menyerah, ya mungkin ya nggak mungkin gabung ya, karena kan nggak punya gitu. Iya. Jadi nggak boleh, pokoknya nggak boleh menyerah terhadap keadaan, karena ya kita ingin perubahan. Kemudian kita juga, saya dulu cap saya tuh sedang terpuruk itu begitu ikut seminar PTBS itu, saya diingatkan impian lagi yang selama ini udah terkubur. Jadi akhirnya jadi kunci saya. Saya memiliki impian yang kuat, kemudian saya mempunyai komitmen harus mewujudkan impian itu, dan saya harus persisten. Saya harus mempunyai ketahanan dikala ada kendala, dikala ada kesulitan, dikala ada hal-hal yang menghambat perjalanan saya. Saya harus abaikan itu karena saya harus fokus ke satu titik tujuan impian saya harus tercapai. Kemudian begitu impian saya sudah tercapai, saya harus upgrade impian sehingga saya mempunyai power action sehingga terus bisa menjadi inspirasi banyak orang. Mitra-mitra kita juga bisa terbantu dan mereka tuh kebawa semangat dan bergairah sama seperti kita. Seperti itu, Cap. Ya, dan saya yakin di PTBS ini nggak susah, di PTBS ini nggak rumit, karena yang susah itu ketika bertahun-tahun kita punya utang, itu lebih susah. Betul. Ketika bertahun-tahun kita nggak sukses, itu lebih susah. Dan di PTBS ini saya lihat Bu Dania dan Pak Joko jalan-jalan aja tuh, enak-enak aja. Iya, Cap. Sekarang itu saya di PTBS ini menjalani usaha ini, saya enjoy. Dari saya sebelum dapat reward dan lain, saya enjoy lakukan karena ini usaha dakwah di mana kita mengajak semua orang untuk supaya stop riba. Stop riba, ayo lunasin hutang, stop riba, jangan tambah hutang lagi, jangan tambah riba lagi. Ini ada solusinya. Ini ada solusinya dari PTBS yang luar biasa. Subhanallah, mudah, kemudian modalnya murah, tapi hasilnya jauh-jauh lebih mewah. Seperti itu, Cap. Ya, makasih ya Bu Dania dan Pak Joko ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Waktu yang sebentar ini saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Cap. Semoga tembus luxury berikutnya dan tajir berikutnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sukses nanti sampai di acara Sakya Seminar tanggal 30. Amin, siap, Cap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.